Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kemudian kita bermohon kepadanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal soleh kita, khususnya pada bulan Ramadan, mulai dari puasa kita, sholat tarawih kita, tadarus kita, dan semua aktivitas yang berkaitan dengan bulan Ramadan dengan sebaik-baik penerimaan. Dan mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, semakin meningkat kualitas keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan perbincangan kita dalam kitab Matan Abi Syuja, dalam kitab Syam Ramadan, fikih Syam Ramadan. Pada hari ini kita sampai pada bab sunnah dan adab puasa. Ya, sunnah dan adab puasa. Abu Syuja dalam kitab Ghayatul Ikhtisar, atau kita kenal dengan Matan Abu Syuja, seperti kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya, beliau berkata berkaitan dengan sunnah dan adab puasa. Wa yustahabbu fis shaumi thalathatu asya'a, ta'jilul fitri wa ta'khirus sahuri wa tarkul hijri minal kalami. Ada 3 hal yang disunahkan ketika berpuasa. Ada 3 hal yang disunahkan, artinya dianjurkan, ditekankan di sini maksudnya. Ya, yustahab, dianjurkan, ditekankan ketika berpuasa. Apa yang pertama? Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Dan yang ketiga, meninggalkan kata-kata kotor. Ya, kalamul fahish. Ya, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak bermanfaat, yang itu akan merusak, berpotensi merusak nilai ataupun pahala daripada puasa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang pertama yang disunahkan ketika kita berpuasa adalah ta'jilul fitri, menyegerakan buka puasa. Perlu dicatat, yang dimaksud dengan menyegerakan puasa adalah ketika kita telah yakin matahari telah benar-benar tenggelam, maka harus segera berbuka puasa. Tidak boleh ada aktivitas lain, entah ada pengumuman atau enggak, langsung dikarenakan kemungkinan kita sudah ada kemungkinan mendapatkan makanan untuk membatalkan buka puasa, maka segera berbuka puasa tanpa menunggu detik ataupun menit. Ya, kalau hal-hal yang mungkin persiapan dengan penyiapan makan, karena memang mungkin kita dalam perjalanan, atau mungkin memang makanannya belum ready, belum siap, kemudian kita mempersiapkan berkaitan itu, maka insya Allah itu yang tidak mengapa yang demikian. Namun ketika kita sudah benar-benar yakin masuk waktu berbuka puasa, azan maghrib, ya waktu maghrib, kemudian masih menunda dengan alasan apapun selain buka puasa, maka yang demikian termasuk tidak dianjurkan, dan itu dikhawatirkan akan merusak nilai puasa, karena kita melakukan hal-hal yang ya kalau tidak dikatakan haram, paling tidak hal-hal yang kurang bermanfaat. Dalil menyegerakan buka puasa ini adalah hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mau menyegerakan waktu berbuka. Ini hadis dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 1957, dan dalam riwayat Muslim disebutkan dalam hadis nomor 1098. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Menyegerakan buka puasa di samping ini merupakan anjuran atau sunnah dari Rasulullah SAW, yang tentunya pasti ada hikmah dan barokah tersendiri atas semua sabda beliau. Salah satu atau tujuan lain disyariatkannya atau dianjurkannya ta'jilul fitr, yang menyegerakan puasa ini, salah satu tujuan utamanya adalah selain untuk mencari barokah dan kebaikan di muka,
salah tujuan utamanya adalah untuk menyelisih al-Yahud wan Nasr. Untuk menyelisih al-Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu tinu zahiran ma ajjala an-nasul fitra li anal yahud wan nasara yuakhirun." Islam, agama yang lurus ini akan tetap lurus dan jaya ketika manusia menyegerakan waktu berbuka. Kenapa demikian? Karena Yahudi dan Nasrani sering mengakhirkan berbuka puasa. Syariat puasa ini telah kita ketahui bersama, bukan hanya pada zaman atau syariatnya Rasulullah SAW. Puasa ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini juga disyariatkan kepada umat-umat sebelumnya. Ya. Nah, untuk menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani, maka disyariatkanlah ta'jilul fitr. Ya, agar kita menyegerakan berbuka puasa. Nabi SAW biasa berbuka puasa sebelum menunaikan maghrib. Jadi yang terbaik adalah berbuka puasa sebelum menunaikan maghrib. Meskipun tidak terjemahkan secara letterlek, kita makan mungkin 2 piring, 3 piring, minum dawet dan sebagainya, kemudian baru sholat maghrib, tentunya ini akan kehabisan waktu. Yang dimaksud dengan berbuka puasa sebelum sholat adalah membatalkan puasanya, itu yang dimaksud. Ya, kita batal puasanya, kemudian kalaupun kita masih mengenyangkan, mungkin belum dianggap cukup, maka bisa dilakukan setelah maghrib atau bahkan setelah isya. Nah, zaman Nabi SAW, tarawih itu lebih banyak dilakukan pada tengah malam, kecuali beberapa malam saja. Maka sampai ada yang berpendapat kurang dianjurkan untuk tarawih setiap malam, artinya setelah ba'da isya langsung. Tapi yang terbaik adalah sholat isya, kemudian mungkin makan, istirahat, tidur, mungkin kemudian tengah malam bangun untuk melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih, baik mungkin yang 8 rakaat plus 3 rakaat atau 8 rakaat plus 1 rakaat, atau demikian pula yang 20 rakaat plus 1 rakaat atau 20 rakaat plus 1 rakaat witirnya. Itu sesuatu hal yang memang bisa di masing-masing memiliki dalil yang thiqah, dalil yang baku, dan bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya. Tapi yang jelas Rasulullah SAW ritmenya adalah beliau membatalkan ketika azan maghrib, ketika sudah yakin masuk waktu maghrib, belum batalkan puasa beliau, ya, kemudian melaksanakan sholat maghrib, isya, setelah isya beliau beristirahat, kemudian tengah malam beliau, dalam beberapa awal syariatkan puasa ini, beliau dalam riwayat itu sampai 3 atau 4 kali berjamaah di masjid bersama para sahabat. Tapi setelah itu beliau kemudian tarawih sendiri, yaitu dilakukan ketika tengah malam. Isya dan istirahat, tengah malam terus sepertiganya baru bangun untuk melaksanakan tarawih. Itulah yang ideal, yang mungkin ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dan mohon kekuatan kepadanya. Terkadang kita ini borongan, sudah maghribnya tergesa-gesa, makannya kemudian dimaksimalkan sampai kita kekenyangan dan sebagainya. Isya, ada ba'diyah isya, mungkin sholat sunnah yang lain. Setelah itu kita sholat tarawih sekian, bahkan yang 23 rakaat misalnya. Setelah itu kita ada tadarus Al-Quran, setelah itu masih ada kajian atau apa, liqa dan sebagainya sampai jam 10. Akhirnya kita malah ketinggalan keutamaan sepertiga atau setengah malam yang terakhir, dan ini sesuatu yang sangat merugi. Yang terbaik tentunya adalah kita melaksanakan tarawih di akhir. Secara manajerial pun kita bisa ditata, tidak terlalu capek dan sebagainya. Meskipun tidak ada larangan, sah saja, karena waktu sholat tarawih atau qiyamul lail adalah setelah pada isya sampai sebelum datangnya waktu subuh. Itu adalah waktu secara umum untuk kita menunaikan ibadah tarawih ataupun qiyamul lail. Namun demikian di situ ada waktu-waktu utama, dan sekaligus agar kita bisa menata kesehatan kita, kemudian persiapan dan sebagainya, tenaga dan sebagainya, itu perlu dipersiapkan, tidak kemudian masuk borongan. Dari maghrib itu start kita maraton sampai jam 10, jam 11, jam 11 kita terkapar, sahur pun tidak terlalu optimal, ya, sholat fajar tidak optimal, sholat subuh kita udah malas-malasan dan sebagainya, dan terus sampai nanti menjelang berbuka puasa di hari berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil bahwasanya Nabi SAW biasa berbuka puasa sebelum menunaikan salat maghrib itu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, yang hadis ini disahihkan oleh Albani, dihasan sahihkan oleh Albani,
Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Fa illam takun rutabatun fa ala tamaratin. Fa illam takun hasawatin min ma'in. Ini anjurannya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbuka puasa terlebih dahulu baru kemudian sholat maghrib. Apa atau bagaimana Rasulullah SAW berbuka? Rasulullah SAW biasa berbuka dengan rutob, dengan beberapa rutobat. Rasulullah SAW biasa berbuka dengan beberapa rutob, 1, 3, 5 yang ganjil. Rasulullah biasa berbuka dengan rutobat, katakanlah 3 rutobat, 3 rutob. Rutob adalah kurma mengkal, ya, kurma setengah matang, ya. Kurma basah istilah mungkin kita, kurma yang masih kuning-kuning itu. Rasulullah biasa berbuka puasa dengan 3 ataupun 5 rutobat. Yang ini yang beliau prioritaskan, berbuka dengan rutob, ya. Kalau rutob tidak ada, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Ya, kurma yang kita kenal selama ini yang warnanya coklat, yang mungkin bahkan yang, ya, beliau itu kan mutawadhi, seseorang yang sangat sederhana, bersahaja. Kalaupun kurma adalah kurma yang kualitas biasa, yang mungkin bahkan setengah kering dan sebagainya. Jadi kurma yang kita kenal selama ini. Kalau tidak ada rutob, tidak ada kurma, maka Rasulullah SAW berbuka dengan seteguk air. Berbuka dengan seteguk air putih maksudnya, ya. Berbuka dengan seteguk air putih. Jadi urutannya itu berbuka dengan rutob, kalau nggak ada kurma, kalau nggak ada air putih. Kemudian ketika ada keterangan atau apa yang mengatakan kalau tidak ada rutob, tidak ada kurma, tidak air putih pasti ada, ya. Tapi ada yang kemudian kalau tidak ada rutob, kurma silahkan berbuka dengan yang manis-manis. Itu dalam konteks mungkin kita minum sirup dan sebagainya. Kita tidak menyebut merek karena itu hal yang lain, ya. Nah, ini walau alam, ini selama kami belajar belum pernah mendapatkan keterangan yang demikian, keterangan valid dari para ulama salafus soleh berkaitan dengan ini. Yang jelas sampai hari ini belum pernah mendapatkan dalil kalau beliau tidak ada kurma atau tidak ada yang lain kemudian berbuka dengan manis-manis. Memang manis di sini mungkin soal pemahaman bahwa yang utama adalah rutob, kurma, air putih. Sudah tidak ada yang lain. Tidak ada kemudian pengganti kurma, mohon maaf sirup atau mungkin apa, tidak ada. Ya udah, urutannya adalah rutob, kurma, kemudian air putih. Air putih insya Allah pasti ada dimanapun. Ya. Nah, baru kalau yang lain silakan. Ini bukan soal tidak boleh berbuka puasa dengan hal yang lain. Kalau tidak didapati air putih, mungkin kita dalam perjalanan, kemudian ada apa, ya, sedekah atau ada apa diberi kita kolak, katakanlah minuman kolak, ya sudah kita minum. Tapi ketika ada keadaan ideal kita mampu, maka kita mencari rutab dulu, kemudian kurma kalau tidak ada, kalau nggak ada pun baru kita minum air putih, baru kalau mau ditambah baru yang lain-lain. Demikian, ya Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan adab dan sunnah dalam buka puasa, ya. Kemudian yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Ini hukumnya sunnah, ya, yang kedua tadi, ya, hukumnya sunnah muakkad, ya, mengakhirkan sahur mendekati waktu subuh, meskipun tidak wajib tapi ini dianjurkan. Selain hikmahnya mengakhirkan sahur itu adalah membuat kita kuat, relatif lebih kuat dibandingkan kalau kita bersahur awal-awal. Ini juga untuk menyelisih al-Yahudi dan Nasrani, bahwa kita mereka suka mengawalkan sahur, maka kita mengakhirkan sahur. Waktu sahur dari tengah malam sampai sebelum subuh. Namun demikian, yang paling utama adalah sahur itu diakhirkan menjelang subuh. Tasahharu fa inna sahura barakatah. Ya. Ini dalil yang umum bahwa kita diminta untuk makan sahur, dan sahur itu terdapat barokah. Ini lebih ditekankan pada akhir sebelum menjelang subuh. Keterangan ini dapat dilihat dalam kitab Al-Iqna, ya, juz 1 halaman 410. Dan yang terakhir yang disunahkan ketika kita berpuasa adalah meninggalkan kata-kata kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan malah melakukan konsekuensinya, maka Allah tidak akan memandangnya. Dia tidak butuh Allah kepada puasa dan
makan minumnya. Artinya dia puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini 3 hal yang menjadi sunnah, dan beberapa adab-adab tadi, mulai dari adab kita bagaimana berbuka puasa, kemudian apa saja yang menu yang dikonsumsi ketika kita buka puasa, kemudian sahur, dan yang terakhir adalah meninggalkan kata-kata kotor. Meskipun kata kotor ini tidak membatalkan puasa, namun akan merusak, berpotensi merusak nilai-nilai puasa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.